Pak Jokowi dan Bu Iriana itu kompak ingin tetap mengatur politik Indonesia demi keselamatan dirinya, keluarganya, dan keselamatan para begundal. Maaf ini agak kasar kata dia. Dan bandit yang selama ini begitu taat dan patuh kepadanya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada video dari Mbah Amin Rais lagi nih guys. Setelah sekian lama nggak terdengar gitu ya, kali ini dia membuat pernyataan kontroversial baru masih terkait dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana. Bahkan dia juga mengusulkan cara tuh supaya memakzulkan, supaya bisa membuat Pak Jokowi mundur dari jabatan presidennya. Dan itu tanpa people power, kata dia juga murah, nggak pakai biaya ya caranya. Dan selain murah apa tadi lah, pokoknya kata dia tuh caranya tuh praktis, mudah, tanpa biaya gitu. Caranya itu dia minta tuh sama parpol ya, supaya para menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi itu mundur, supaya pemerintahan Pak Jokowi kolaps kata dia. Nah, sepeninggal sahabatnya ya, Pak Rizal Ramli almarhum, Pak Amin Rais kembali membuat statement yang seperti ini guys ya, dan bernada tuduhan gitu ya kepada Pak Jokowi karena nggak ada bukti yang disertakan gitu. Jadi kita akan lihat juga nih bagaimana komentar netizen ya setelah mendengar statement dari Mbah Amin Rais ini. Langsung aja ya kita bacakan dulu nih statement dari Mbah Amin Rais. Jadi dalam videonya dia itu mengatakan begini guys. Kata dia, Pak Jokowi dan Bu Iriana itu kompak ingin tetap mengatur politik Indonesia demi keselamatan dirinya, keluarganya, dan keselamatan para begundal. Maaf ini agak kasar kata dia. Dan bandit yang selama ini begitu taat dan patuh kepadanya. Jadi karena ambisi putra Jokowi Iriana, kita lihat sebagian besar anak bangsa akhirnya muak, enek dalam bahasa Jawanya, dan melemparkan rentetan sumpah serapah tanpa ampun kepada Presiden Jokowi. Andai kata betul, sebagian besar anak bangsa sudah bersepakat Jokowi harus segera digusur karena sangat berbahaya buat masa depan bangsa dan negara. Caranya relatif mudah, tanpa biaya, murah meriah, tanpa people power kata dia. Perhatikan usulan saya ini, kata Mbak Amin ya. Jadi tarik seluruh menteri dari kabinet Jokowi yang makin gila saat ini. Nah misalnya ini para menteri dari PDIP, Golkar dan lain-lain mau mengundurkan diri, saya yakin pemerintahan Pak Jokowi akan kolaps. Wow, seperti itu ya. Dia mengusulkan cara baru untuk menurunkan Pak Jokowi gitu. Yang katanya cara ini tuh lebih murah, praktis, tanpa people power. Dan itu tadi caranya kalau udah denger gitu ya, caranya itu ya dengan membuat para menteri di kabinet Pak Jokowi yang katanya makin gila ini supaya mundur gitu. Nanti pemerintahan Pak Jokowi otomatis akan kolaps seperti itu. Dia juga ada ya di statement dia itu kayak menuduh Pak Jokowi, Bu Iriana bahkan anaknya yang seakan ingin tetap mengatur perpolitikan di Indonesia gitu ya. Tujuannya ya itu tadi kata Mbah Amin Rais. Ya selain untuk menjaga keluarganya ya menjaga beberapa orang-orangnya. Yang kalau disebutkan Mbah Amin tadi ya dengan sebutan begundal dan bandit kata dia. Biasa Pak Amin emang suka pakai kata-kata yang gitu ya. Sekarang kita dengar nih video Pak Fahri Hamzah nih. Jadi ada sambungannya, di belakangnya tuh ada video Pak Fahri Hamzah gitu yang mengatakan begini guys. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang semua. Coba ngomong. Berani nggak mereka ngomong di depan begini? Tarung. Gak ada pertarungan, main belakang semua ini. Menikam dari belakang.
Inilah kawan-kawan tuh jeleknya mereka ini. Aji mumpung. Kalau didukung massa mereka berani. Kalau ditentang menciut. Gitu kata Pak Fahri Hamzah ya guys ya. Sekarang kita baca ini komentar di videonya Pak Amin Rais gitu. Beberapa komentar netizen ada di videonya Pak Amin Rais dan rata-rata tuh kayak disangkut pautin gitu sama Pak Rizal Ramli almarhum ya. Kita baca nih yang pertama ya dari Jailani. Katanya nggak ikut Rizal Ramli mbah. Cuma dia typo tuh di situ, nggak Ramli tapi Remali. Terus ada emot ketawanya. Nah itu ditanyain tuh nggak ikut Pak Rizal Ramli mbah gitu, dia tanya begitu ya. Lanjut ke komentar bawahnya tuh ada Mariam, dia bilang bah iku lo pengen diceluk ambek Rizal Ramli. Bahasa Indonesianya tuh kurang lebih bah itu loh Anda dipanggil sama Rizal Ramli gitu katanya. Jadi bawa-bawa Pak Rizal ya. Ada lagi dari user angka gitu ya. Komentarnya begini. Kapan pulang bah? Pulang ke rumah maksudnya atau pulang kemana? Terus lagi dari Bramasta 8521 katanya janjinya jalan kapan bah? Oh ditagih lagi tuh janji jalannya guys. Sampai sekarang nggak jalan-jalan kan? Kita baca lagi yang terakhir ya. Dari Bramasta. Kok Bramasta lagi? Dari Irwan. Jadikan Amin ketua Posyandu. Setahu aku ketua Posyandu itu perempuan gitu ya. Kok Mbak Amin jadi ketua Posyandu? Biasanya kalau orang tua itu ya ikut Posyandu ya buat orang-orang tua. Ada tuh Posyandu buat orang tua ya. Ada lagi yang terakhir, ternyata masih ada lagi yang terakhir nih guys. Dari Ture Angka gitu ya. Dia bilang aktor yang wajib hadir menjelang pemilu. Jadi dianggapnya Pak Amin nih aktor yang wajib hadir menjelang pemilu gitu. Oke, kita lanjut ke komentar netizen ya. Kita akan bacain beberapa komentar netizen ya. Yang pertama nih dari Bapak ini ya guys ya. Kita bacain komentarnya. Dia bilang begini. Udahlah kek, kasihan aku lihat kakek dibully orang terus, kata dia. Dihina-hina orang terus. Udahlah, ngapain lagi? Pikirin aja tuh masa depan. Masa setelah dunia nanti. Pikirin aja itu. Siap-siaplah, kata dia. Ini kok katanya asik pingin aja dibully orang kayaknya. Udahlah kek ya. Udah ya, stop ya. Tobat ya kek ya, tobat. Jadi Mbak Amin nih disuruh memikirkan aja tuh masa setelah dunia setelah gimana sih tadi? Pokoknya intinya setelah kehidupan setelah dunia tuh disuruh mikirin itu, disuruh siap-siap katanya ya. Tapi dia juga memberi pesan supaya Mbak Amin ini segera tobat. Kok kayaknya pengen banget tuh dibully orang gitu. Tobat aja lah kek gitu. Kita lanjut ke komentar netizen guys. Ke komentar netizen ini guys ya. Ini nggak kelihatan orangnya. Tapi dia ada di dalam mobil. Nah, netizen ini namanya Charles Hans Property kalau nggak salah ya. Jadi setelah melihat videonya Mbah Amin Rais, dia berkomentar begini. Oke, selamat sore. Izin koment ya. Buat Aki yang satu ini, kata dia. Ini Pak Tua Amin Rais ini yang gak tobat-tobat, selalu memprovokasi dan jadi provokator, kata dia. Kerjanya menuduh padahal udah tua. Kenapa malah gak jadi contoh dan tauladan bagi generasi muda gitu ya. Terus dia juga nanya tuh, ini cocok gak sih teman-teman kalau misalnya dikasih gelar jadi seorang negarawan, kata dia. Silakan kalian nilai tuh. Cocok gak kalau misalnya Pak Amin Rais ini diberi gelar negarawan. Terus dia bilang juga, ini orang tua satu ini udah makin tua, bukannya makin menunjukkan contoh sebagai seorang negarawan gitu ya.
Dan dia bilang juga seharusnya orang tua harusnya menjadi teladan untuk generasi muda yang akan datang. Ini malah selalu menyampaikan kebencian mulu gitu, dan bentuknya provokasi mulu, dan selalu menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti, kata dia. Tanpa ada bukti konkret, kata dia. Jadi menurut dia itu yang disampaikan Mbah Amin karena tanpa bukti, jadi seolah menuduh gitu. Jadi dianggapnya menuduh. Dan dia bilang juga menuduh Pak Jokowi dan keluarganya lah yang katanya ingin menyelamatkan posisinya dan membuat persekongkolan lah katanya dengan kroni-kroninya. Ini Pak Amin Rais ini makin tua kok, bukannya makin menyejukkan perkataannya, tapi malah makin memprovokasi dan jadi provokator, kata dia. Terus dia menilai, kalau bagi saya sih ini nggak cocok kalau dinyatakan sebagai negarawan, kata dia. Tapi kalau menurut dia cocoknya itu jadi pecundang, kata dia, yang selalu memprovokasi rakyat gitu ya, supaya pecah, supaya terjadi perselisihan, kata dia. Dan dia juga bilang, inilah contoh-contoh orang pecundang, orang yang selalu iri dan selalu dengki kepada presidennya dan selalu menyimpan kebencian yang mendalam pada presidennya. Terus dia bilang juga, saya nggak tahu nih di akhir hidupnya nanti dia gimana gitu, wallahu alam, kata dia. Nah, oke. Ya, dan yang terakhir dia menanyakan kembali tuh, kira-kira apa gelar yang cocok buat Mbah Amin Rais gitu ya. Karena menurut dia gelar sebagai negarawan itu nggak cocok, kata dia. Tapi kalau menurut kalian cocok nggak sih gelar negarawan untuk Mbah Amin Rais? Silahkan komen juga di bawah ya guys ya. Dan yang terakhir nih ada netizen ya, yang dia ini guys, bikin video buat Mbah Amin Rais, dan isi komentar atau di isi videonya tuh begini guys, kata dia. Mungkin udah lama nggak lihat video Mbah Amin dia ya. Terus dia bilang gini, halo Mbah Amin Rais, apa kabarnya? 1.000.000% jagoanmu Anies Baswedan tidak akan mungkin jadi Mbah Amin, kata dia. Percayalah sama saya, jagoanmu tidak jadi presiden. 1.000.000% nggak akan jadi Mbah Amin. Kalau sampai Anies Baswedan jadi presiden, Jakarta Solo saya akan jalan kaki sambil engklek bonus oleng. Terus dia mempraktekkan engklek dan oleng itu, ternyata engklek angkat kaki satu sambil goyang muter gitu. Terus dia bilang lagi, percaya deh, Anies Baswedan gak akan jadi, kalau misal jadi presiden Jakarta Jogja, dia akan jalan kaki sambil engklek plus oleng Mbah Amin. Hehehe. Oke, begitu kata dia guys ya. Jadi mungkin udah lama ya nggak ketemu atau nggak lihat videonya Mbah Amin. Dia bilang apa kabar Mbah Amin, terus malah dia bilang bahwa capres pilihannya Pak Amin atau dukungan yang didukung Pak Amin ini nggak akan menang. 1.000.000% kata dia, Pak Anies nggak akan jadi presiden. Bahkan kalau misalnya jadi, Bapak ini berjanji bakalan engklek Jakarta Solo ya, bonus oleng sambil muter-muter. Kenapa dia jadi gantiin sumpahnya atau janjinya Mbah Amin Rais gitu ya? Jalan Jakarta Solo dia yang gantiin tuh kalau misalnya Pak Anies jadi gitu ya. Bonus nggak cuma engklek tapi oleng juga, alias muter-muter gitu guys. Nah oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan Mbah Amin Rais yang terbaru mengenai Pak Jokowi dan Bu Iriana yang katanya ingin mempertahankan atau ingin mengatur perpolitikan di Indonesia gitu ya, supaya selain menyelamatkan keluarganya, katanya juga bandit-banditnya, kata dia. Terus dia juga mengusulkan tuh cara yang aman, cara yang praktis, yang murah meriah, kata dia, untuk membuat Pak Jokowi mundur. Yaitu caranya kalau dia bilang ya, dengan membuat menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi ini mundur. Nanti otomatis kata dia pemerintahan Pak Jokowi juga akan kolaps.
Seperti itu ya usul dari dia. Nah, bagaimana guys menurut kalian? Apakah usul ini kalian mau terapkan juga? Siapa tahu di antara kalian ada juga tuh yang sangat ngefans dengan Pak Amin Rais atau merupakan salah satu pendukungnya Pak Amin Rais gitu ya, yang dulunya people power. Coba kali ini katanya nggak people power, ada cara yang lebih praktis, yaitu tadi guys, dengan cara memundurkan para menteri-menterinya Pak Jokowi. Dan tadi kita juga udah dengar ya komentar netizen yang kebanyakan itu memberi pesan kepada Mbak Amin Rais yang udah lanjut usia ya, supaya Pak Amin Rais ini lebih sehat dan panjang umur dengan tidak lagi menyuarakan kata-kata yang seolah menebar kebencian gitu guys. Dan ada yang bilang kok kayaknya Pak Amin Rais ini pengen banget dibully gitu, tapi mungkin kan enggak ya, masa Pak Amin pengen dibully kan enggak. Nah oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.